Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur selalu tercurah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan inayahnya, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan olehnya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dengan sangat mudahnya dari asrama ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta kepada sahabatnya yang selalu senantiasa dalam rahmatnya. Semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ikhwatul iman rahimakumullah. Enakan nyebutnya adik-adik berarti ya, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, calon bapak-bapak masa depan. Ya, insya Allah. Karena kalau disebut bapak-bapak masih belum, kalau disebut AA itu juga mungkin umurnya masih di bawah saya. Jadi adik-adik saja. Karena alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya diundang oleh Ustadz Opik untuk sharing. Sepertinya Ustadz Opik ini Ustadz favorit ya. Semua santri pasti tahu ke Ustadz Opik ya. Alhamdulillah dahulu anak juga lulusan dari pesantren Persis Benda ini merupakan alma mater tahun 2003 ya. 2003 lulus dan Masya Allah sekarang banyak sekali perubahan. Mungkin sudah 19 tahun tidak kesini, terakhir itu tahun 2011 atau 2012. Dan insya Allah mungkin di sini ada beberapa putra atau putri dari kawan-kawan seperjuangan dahulu. Ada pasti ya. Yang paling ini mungkin yang dia Banat ada juga saudara. Jadi kalau yang di Banat ada Sena, Keisha ya ada ya. Ada ini, ada salam dari bundanya. Dari sini juga yang laki-laki banyak juga gitu ya, memang merupakan putra-putri dari teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah mungkin kemarin diberikan atau diberi informasi bahwa semuanya di sini santri sudah melaksanakan daurah Al-Quran ya. Alhamdulillah. Sudah hafal berapa juz? Ini ya banyak, nah, insya Allah. Tetapi di sini yang akan saya sampaikan mungkin ketika beres daurah, ketika beres menghafal itu biasanya yang disampaikan itu tentang hikmah,
hikmah menghafal Al-Quran, tips atau cara menghafal Quran dengan cepat, dan tips agar Quran itu tetap terjaga. Tetapi di sini kita akan bahas tentang biasanya yang suka terlupa itu tujuan antum di sini menghafal Quran untuk apa, gitu. Ya, saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diterima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, innaman nas kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 ekor unta ibil. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir saja engkau tidak menemukan unta rahilah di antara 100 ekor unta tersebut. Yang menarik di sini Rasulullah SAW memakai diksi, memakai perumpamaan dengan dua nama unta. Yang satu namanya unta ibil, yang kedua unta rahilah. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah memberikan dua nama atau perumpamaan dengan dua nama unta tersebut? Kenapa tidak disebutkan sesungguhnya manusia itu seperti unta ibil? Udah kayak gitu. Hampir-hampir saja mungkin kalian tidak akan menemukan unta yang lainnya. Udah cukup gitu. Tapi kenapa Rasulullah memberikan dua nama unta tersebut? Ikhwatul iman rahimakumullah, bahasa Arab itu merupakan bahasa yang kaya dibandingkan dengan bahasa Inggris, dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kamu itu you, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, gitu, itu you pasti. Tetapi kalau misalkan bahasa Arab ada anta, perempuan anti. Kalau berdua antuma, banyak laki-laki antum, banyak perempuan antum. Ya, sama seperti bahasa Sunda. Cung yang orang Sunda di sini. Oh, benar. Coba bahasa Sundanya terjatuh apa? Tikusruk, tikalebu, titendet, tisoledat, tikosewan. Ya. Ada yang sampai menghitung untuk kata terjatuh saja itu bisa 20 kata. Ya, insya Allah ya. Bahasa Arab pun sama. Unta dalam bahasa Arab itu ada beberapa nama. Di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dua ekor unta, satu unta ibil, dua unta rohilah. Apa perbedaan dari dua unta tersebut sehingga Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu seperti 100 ekor unta ibil. Dalam artian seorang mukmin itu harus seperti unta rohilah. Kenapa harus seperti unta rohilah? Gitu. Kenapa tidak disebutkan saja seperti unta? Karena unta juga memiliki keutamaan-keutamaan yang lain dibandingkan dengan binatang yang lainnya. Tetapi kenapa dibedakan jenisnya? Rekan sekalian, antara unta ibil dengan unta rohilah ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Pertama, unta ibil ini adalah unta yang sering kali dapat dijumpai dimanapun. Jadi kalau kita analogikan atau kita perumpamakan, kalau di sini di Indonesia tidak ada unta, adanya kambing. Nah, kambing yang disebut ibil itu adalah unta yang seperti kambing yang biasa dipotong untuk kurban. Kalau ayam sayur, ayam potong yang biasa dipakai opor. Berapa kali di sini sekarang makan opor? Sebulan berapa kali? Setahun sekali. Nah, tetapi unta rohilah berbeda. Unta rohilah itu adalah unta yang berbeda dengan unta ibil yang pada umumnya. Unta rohilah itu sama seperti namanya, dari akar kata rohala, ada ro, ha, ada lam, gitu. Sama seperti dalam surat Al-Quraisy disebut li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Unta rohilah itu adalah sama katanya dengan kata rihlah, jalan yang melakukan perjalanan. Tapi bukan berarti seorang mukmin itu harus banyak jalan-jalan gitu.
walaupun jalan-jalan itu penting. Tong eleh ku mejikom cenah cicing we di imah gitu. Harus banyak jalan-jalan. Tetapi di sini yang disebut unta rohilah itu adalah unta yang tahu jalan. Seorang mukmin harus seperti unta rohilah, dia tahu arah dan tujuan dan dia tahu jalan mana yang harus diambil. Itu makna dari unta rohilah. Kenapa Rasulullah menyebutkan hampir saja kalian tidak mendapati dari 100 ekor unta tersebut satu unta rohilah. Jadi sebetulnya dari 100 ekor unta itu biasanya ada satu unta rohilah. Dari 1000 ekor unta biasanya ada 10 unta rohilah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ketika akan melakukan perjalanan atau melakukan perdagangan dari Mekah ke Syam, itu tidak kurang membawa 1000 ekor unta, dan di antara 1000 ekor unta itu adalah 10 ekor unta rohilah. Jadi kalau misalkan ada Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan berdagang ke satu tempat yang belum pernah mereka temui atau mereka kunjungi, maka orang-orang di tempat tersebut akan menyangka ada penyerangan ke tempat mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak sekali unta yang dibawa. Dua orang ini adalah dua orang yang kaya raya di antara orang-orang muslim pada waktu itu. Dan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang susah miskin. Kalau kita kebalikan, susah kaya. Abdurrahman bin Auf itu susah miskin. Dulu pernah Abdurrahman bin Auf saking pengen miskinnya, ada petani yang gagal panen, petani kurma gagal panen, kurmanya busuk-busuk, sama Abdurrahman bin Auf itu dibeli dengan harga sama seperti harga kurma kualitas super. Padahal kurmanya busuk, pasti dibuang. Saking pengen miskinnya nih Abdurrahman bin Auf, beliau mengeluarkan harta untuk membeli kurma yang busuk. Tetapi apa yang disebutkan, ada yang terjadi? Ternyata dari kejauhan datang orang Persia yang mencari kurma busuk. Untuk apa? Untuk obat, dan akan diberi 3 kali lipat dari harga kurma yang biasa. Gak jadi, mau miskin. Itu Abdurrahman bin Auf. Kembali lagi, unta rohilah adalah unta yang tahu arah dan tujuan. Seorang mukmin harus tahu arah dan tujuan. Tujuannya harus jelas dulu. Dahulu tahun 2011 ada satu film namanya Alice in Wonderland. Ada yang pernah nonton? Ya. Di film tersebut ada satu adegan Alice itu sedang menuju satu tempat tetapi bingung karena ada 2 cabang yang berbeda. Ada jalan yang ke kiri, ada jalan yang ke kanan. Di samping jalan tersebut ada kelinci, karena Alice in Wonderland di dunia yang serba ajaib, kelinci pun bisa berbicara. Maka di film tersebut Alice bertanya kepada kelinci tersebut, "Kelinci-kelinci, aku mau tahu, aku mau tanya, kemanakah aku harus mengambil jalan ini, kiri atau kanan?" Kata Alice kepada kelinci. Jawaban kelinci apa? Tidak dijawab kiri atau kanan, tetapi kelinci tersebut menjawab, Alice, sebetulnya engkau hendak pergi kemana? Nah, ke Garut contoh. Nah, ketika ditanya tersebut, Alice menjawab, kelinci, aku tidak tahu harus pergi kemana, yang jelas aku harus pilih kiri atau kanan jalannya yang harus dibawa. Maka kelinci tersebut menjawab, Alice, kalau engkau tidak tahu arah dan tujuan engkau akan pergi kemana, maka kiri dan kanan sama saja. Sekali lagi, jika engkau tidak tahu tujuan, maka kiri dan kanan sama saja. Mau ke kiri sama, mau ke kanan sama. Karena apa? Karena dia tidak tahu arah dan tujuannya. Begitupun seorang mukmin, antum semuanya di sini, ketika sudah menghafal Al-Quran, ketika sudah hafal Al-Quran berapa juz, maka tentukan tujuannya ini mau kemana, mau apa menghafal Al-Quran tersebut. Dalam artian niatnya juga harus diluruskan. Jangan sampai antum semua menghafal Al-Quran hanya demi prestise saja, hanya untuk dipuji orang saja. Jangan sampai.
Walaupun pasti akan mendapatkan pujian, tetapi jangan jadikan itu satu-satunya. Tujuannya harus jelas dulu. Jangan sampai ketika keluar dari pesantren tujuannya masih kabur, mau ngapain, mau kemana. Karena ketika sudah keluar dari pesantren, antum semua akan dihadapkan dengan masyarakat yang heterogen. Tantangannya berat, tantangannya banyak. Itu yang pertama, tentukan dulu tujuan. Maka ketika sudah ditentukan tujuan, jalannya akan bukan lurus, maka akan Allah tunjukkan jalannya. Sama seperti ketika kita memesan kendaraan online, yang pertama kali ditanya apa? Tujuannya mau kemana? Ya, ada jemput di mana? Pergi kemana? Ketika belum diisi pergi kemana, maka Google Maps-nya tidak akan muncul. Sama seperti antum semua, ketika nanti keluar dari sini, maka tentukan arah dan tujuan dari mulai hari ini, karena nanti ketika antum semua menentukan arah dan tujuan, jalannya itu akan kembali terlihat. Kiri dan kanan sudah tidak sama lagi. Yang kedua, karakteristik unta rahilah itu, yang pertama tadi yang tahu arah tujuan, yang kedua itu mampu menanggung beban lebih banyak. Jika unta ibil itu merupakan unta yang hanya bisa misalkan menanggung beban 100 kg, maka unta rahilah bisa 2-3 kali lipatnya. Artinya apa? Artinya seorang mukmin itu harus dapat menanggung beban kehidupan, beban umat lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Harus bisa menopang dan menanggung beban kehidupan, bukan menjadi beban kehidupan. Ya. Karena ketika menjadi beban kehidupan itu bukan akan menjadi siapa-siapa gitu, hanya akan menjadi beban saja. Tapi ketika kita dapat menanggung beban kehidupan, maka kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita: pertama, harus tahu arah dan tujuan, dan yang kedua, harus dapat menanggung beban kehidupan kita semuanya. Nanti keluar dari pesantren ini pasti akan dihadapkan dengan beberapa orang-orang atau beban masyarakat yang harus antum tanggung semuanya. Nah, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara supaya kita tahu arah dan tujuan, dan bagaimana cara supaya kita dapat menanggung beban kehidupan yang begitu berat? Karena ujian kehidupan itu akan terus datang, ujian kehidupan itu akan terus berlangsung sampai kita masuk ke liang lahat. Maka bagaimana caranya? Bagaimana cara supaya kita menjadi unta rahilah? Maka kita lihatnya kepada siapa? Ke Al-Quran dulu. Di Al-Quran itu disebutkan ada beberapa orang yang dapat menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Dalam surat Al-Imran disebutkan, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, memuliakan. Ada 4 orang yang dimuliakan. 2 sebagai individu, 2 sebagai keluarga. 2 sebagai individu siapa? Adam wa Nuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan memuliakan Adam dan Nuh. Yang ketiga memuliakan keluarga Imran. Yang keempat memuliakan keluarga Ibrahim alaihissalam. Kenapa keempat orang ini? Kenapa keempat nama ini? Jika ada nama orang atau nama keluarga disebut dalam Al-Quran, maka itu sudah pasti orang terbaik, keluarga terbaik, bukan di pandangan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garansinya langsung dari langit. Jadi ketika ada orang yang disebutkan dalam Al-Quran, maka garansinya bukan dari bumi, tapi dari langit langsung, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang terbaik. Kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh disebutkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikarenakan pertama, Nabi Adam merupakan manusia berperadaban pertama di dunia. Ya tuh ya. Orang manusianya juga baru Nabi Adam sama Siti Hawa. Otomatis Nabi Adam merupakan nabi atau seorang manusia yang memiliki atau membuat peradaban pertama di dunia. Dan yang kedua yang disebut Nuh.
Nuh alaihissalam itu merupakan manusia berperadaban kedua setelah Nabi Adam. Kenapa disebut manusia berperadaban kedua? Dikarenakan ketika setelah Nabi Adam manusia bertambah banyak, tetapi zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh tersebut dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab, yakni banjir bandang. Hanya tertinggal 80 orang saja, sehingga Nabi Nuh menciptakan peradaban kedua setelah peradaban Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang ini yang akan kita bahas. Yang ketiga, wa ala Imran. Ada yang ketiga, keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran dijadikan keluarga yang istimewa? Padahal bukan keluarga atau bukan dari kalangan Nabi. Imran itu hanya sepupu dari Nabi siapa? Ayo, siapa? Zakaria, sepupuan sama Nabi Zakaria. Istri Imran siapa namanya? Ibu Imran, ya. Hah? Atin. Ada yang tahu istri dari Imran itu siapa? Ini sudah hampir benar nih, Ibu Imran, tetapi namanya ada yang tahu? Ada yang menjawab Ummu Maryam, ya, ibunya Maryam, tuh, tetapi kurang. Ada yang tahu? Pas? Bukan, Imronah. Kenapa jadi Imronah? Nah, nama, oke. Karena nggak kedengaran kalau ke belakang. Nama dari istri Imran itu adalah Hana. Ada yang bernama Hana di sini? Ada. Nama istri Imran itu adalah Hana binti Fakud. Kalau istri Nabi Zakaria siapa? Itu bahasa Eropanya ya, Elizabeth. Kalau yang terkenal di Ibnu Katsir disebutnya Alisa. Alisa atau Elizabeth. Siapa tadi yang jawab? Oke. Sip, ya. Yang menarik apa? Istri Imran ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak yang nanti akan dikandungnya itu supaya bisa menjadi khadimatul aqsa, gitu. Pembantu atau yang menjadi asisten di Masjidil Aqsa. Kalau sekarang Universitas Al-Aqsa. Kalau dahulu ada orang yang ingin belajar ilmu tertinggi, kalau sekarang perguruan tinggi, itu harus ke Masjidil Aqsa. Maka istri Imran yakni Hana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini bisa menjadi pembantu. Kalau misalnya disebutkan pembantunya bukan pembantu tukang beres-beres, tetapi kalau sekarang mungkin pembantu rektor, pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya. Karena apa? Karena ketika mau masuk ke Masjidil Aqsa itu menghadapi atau melewati berbagai tes saringan yang sangat ketat. Tidak semua orang dapat masuk. Makanya yang diminta oleh Imran dan istrinya adalah seorang anak laki-laki. Tetapi apa yang ditakdirkan kepada istri Imran ketika melahirkan, ternyata yang dilahirkan adalah anak perempuan, yakni Maryam. Tetapi ketika diberikan anak perempuan bernama Maryam, Maryam ini diberikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dilakukan oleh istri Imran? Yang pertama dalam surat Ali Imran juga disebutkan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Wada'a Zakaria ya. Ketika mendapati bahwa anaknya ini seorang putri, seorang wanita, maka yang dilakukan oleh Imran adalah fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Imran atau Hana ini menerima takdir atau menerima ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
cara supaya teman-teman ini tahu arah dan tujuan, pertama, syukuri dulu potensi yang ada. Jangan minder dengan kekurangan yang dimiliki. Ya, apalagi kalau misalkan tadi disebutkan niatan pertama menghafal Al-Quran itu untuk apa? Ya, jangan sampai karena di belakang ada banat, maka niatannya berubah 180 derajat, bukan karena Allah tetapi karena banat. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan khawatir kalau misalkan antum semua dapat menaikkan kualitas, itu tidak akan Allah susahkan masalah seperti itu. Yang pertama, syukuri dulu. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Menerima semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, potensi yang ada pada diri kita. Yang kedua, wa ambataha nabatan hasanan, supaya kita dapat menanggung beban kehidupan yang lebih banyak, yang berat, supaya kita tahu arah dan tujuan, supaya penghafal Al-Quran di sini itu lebih mudah. Maka yang kedua itu sebetulnya ini lebih kepada orang tua ya. Tetapi bagaimana supaya tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, dengan rizki yang baik, makan makanan yang baik. Jangan lupa, bukan hanya makanan yang baik saja yang harus dicari, tetapi yang halal. Jangan sampai kita semuanya makan makanan yang haram, ya. Karena makan haram tersebut dapat menghijab bukan hanya permasalahan penghafalan, tetapi menghijab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah atau satu cerita, Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah ada satu laki-laki yang sudah berjalan sedemikian jauh, ketika sudah dalam keadaan kotor, lusuh, dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan lirih, berdoa dengan khusyuk. Tetapi kata Rasulullah, sayang, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan semua yang dimiliki adalah dari keadaan yang haram. Maka bagaimana Allah akan kabulkan apa yang dia minta? Jika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan yang lurus, maka bagaimana Allah akan memberikan jalan kepada kita ketika apa yang kita lakukan atau apa yang kita makan adalah makanan-makanan yang haram. Yang ketiga, wada'a Zakaria Rabbah, biasanya. Maka Hana pada waktu itu menitipkan Maryam kepada murabi terbaik. Murabi itu pengurus terbaik. Siapa pengurus terbaik dari Maryam? Pengurus terbaik Maryam itu adalah Zakaria, ya, yang tiada lain adalah pamannya. Dan Zakaria ini bukan murabi biasa-biasa saja, tetapi Zakaria ini adalah seorang nabi. Maka sekarang antum semuanya ada di sini di pesantren Benda, itu merupakan salah satu usaha supaya mendapatkan murabi terbaik di sini. Ya, alhamdulillah dahulu saya datang ke Benda itu 3 tahun ya pesantren di sini. Alhamdulillah masih mendapatkan murabi terbaik pada waktu itu. Ya, ini Al-Ustaz masih ada, Al-Ustaz Siddiq Aminullah, Allahu yarham. Dan banyak sekali ustaz-ustaz yang mungkin sekarang sudah mulai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin mendapatkan berita bahwa Al-Ustaz Endang Abdul Muin juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu kehilangan terbesar untuk saya pribadi, karena dulu mempunyai satu pengalaman dengan beliau. Ya. Jadi ketika kemarin
mendapati berita bahwa beliau jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit. Selang berapa jam itu dikabarkan meninggal. Itu merupakan pukulan yang agak berat juga untuk saya pribadi, dikarenakan dahulu ketika masih pesantren beliau salah satu yang memang lebih memperhatikan, ya, memperhatikan santri dari segala halnya. Dan ada satu cindera mata yang diberikan oleh Ustaz Endang kepada saya pada waktu itu, ya, muali beja-beja cindera mata nama gitu. Tapi yang jelas kenang-kenangan dari beliau itu membekas sampai saat ini, sehingga saya dapat berbicara, dapat duduk di depan antum semuanya. Itu atas jasa dari para murabi yang telah mendidik kami pada waktu dahulu. Saya, Ustadz Opi di sini itu adalah jebolan-jebolan tahun 2003. Nanti mungkin di depan Sadiq yang mana ya? Kurang tahu tuh, anak kurang tahu kalau Sadiq. Tetapi nanti mungkin di depan nanti ada di akhir bulan ada Ustadz siapa, Dede Tajul, ya, Ustadz Cep Muhammad Fakih Fatwa Rahman, itu juga merupakan teman seperjuangan, kakak kelas. Mereka merupakan lulusan-lulusan yang bisa disebut lulusan terbaik pada waktu itu. Alhamdulillah ketika antum semuanya di sini dapat menyelesaikan dengan sungguh-sungguh, maka antum semua di sini diharapkan dapat menjadi rahilahnya benda. Bukan keluar dari sini masuk ke benda ibil, keluar ibil lagi, masuk orang yang biasa-biasa saja, keluar masih menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tetapi harus masuk ke sini ke benda itu sebagai unta ibil, maaf, bukan berarti disebutkan sebagai kayak unta, tetapi masuk di sini seperti unta ibil, unta yang biasa-biasa saja, tetapi keluar itu bisa menjadi generasi-generasi rahilah, generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang tahu arah dan tujuan, dan generasi-generasi yang dapat menanggung beban kehidupan lebih berat dibandingkan dengan yang lain, ya. Bukan hanya beban kehidupan sendiri, tetapi beban umat. Karena saat ini tantangannya lebih berat. Tantangan yang akan antum hadapi di luar itu lebih berat. Dahulu tantangannya hanya permasalahan syirik, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Sekarang ini sudah mulai berubah tantangannya, tantangan liberalisme, sekularisme, ya, pluralisme. Dan itu harus antum semuanya counter, harus antum semuanya tahan, harus antum semuanya lawan. Dikarenakan apa? Dikarenakan paham-paham seperti itu akan masuk kepada orang-orang atau pada masyarakat. Jika tidak ada yang memfilter antum seperti antum semuanya, maka akan kebablasan. Saya pernah ketemu dengan seorang doktor, calon profesor, berkata seperti ini: saya tidak percaya jika Maryam itu melahirkan anak perempuan, Maryam itu melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Seorang doktor, nah ini paham sekuler dan liberalisme sudah masuk. Seorang doktor muslim menyatakan bahwa saya tidak percaya jika Maryam itu dapat melahirkan tanpa seorang bapak. Itu hanya bahasa Quran saja yang menyatakan bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak, tetapi tidak disebutkan suaminya. Karena kan memang dalam Injil disebutkan ada suami Maryam setelah melahirkan Nabi Isa, seorang tukang kayu. Tetapi dia menikah itu setelah, ya, ya. Tetapi sebelum itu Maryam belum pernah menikah. Bahkan ketika akan ada di mihrab, ada malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang ganteng, lebih ganteng daripada artis Korea, ya. Orang perempuan pasti cenderungnya itu. Tetapi tidak pernah mau atau tidak pernah tergoda. Nah, ini seorang dokter menyebutkan bahwa saya tidak percaya Maryam bisa melahirkan tanpa seorang bapak atau tanpa seorang suami, pasti ada suaminya.
nonsen katanya, tidak masuk akal jika hal tersebut terjadi. Karena pasti ada seorang laki-laki, karena secara biologis gitu, seorang laki-laki dengan seorang perempuan gitu, kalau misalkan ingin punya anak pasti harus ada seorang laki-laki dan perempuan, harus sepasang, tidak mungkin satu. Ketika disebutkan Nabi Adam juga kan itu lebih dahsyat daripada Isa, diciptakan tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Siti Hawa juga sama, dilahirkan atau diciptakan tanpa seorang wanita, tetapi dari seorang laki-laki. Masa ini nggak percaya? Tetapi dia kekeh tidak percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini mah hanya sebatas bahasa saja. Jawabannya harus seperti apa jika memang seperti itu? Maka jawabannya memang kita harus jeli dan tahu makna logikanya. Maka saya jawab pada waktu itu, bukan Al-Quran atau bukan Allah atau bukan Al-Quran yang salah, tetapi akal kita yang belum sampai dengan teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Teknologi kita ini sudah lebih maju dibandingkan dahulu. Tidak mungkin sekarang ada teknologi yang lebih maju dibandingkan yang sekarang. Sekarang ini pasti ada. Saya bilang dahulu juga telur ayam itu muncul ketika ada ayam jantan dan ayam betina. Di bawah abad ke-18 telur itu muncul ketika ada ayam jantan dan ayam betina. Tetapi ketika revolusi industri abad 19 ke sini, maka sudah mulai ada telur yang muncul dari hanya seorang atau seekor ayam betina saja. Telur yang kita makan itu kan sebetulnya bukan dari hasil perkawinan ayam jantan dan betina, tetapi hanya diberikan makanan saja lalu mereka bertelur. Nah, kenapa untuk ayam saja kita bisa memahami dan menerima logika tersebut, tetapi untuk Maryam Anda tidak bisa menerima? Saya bilang seperti itu. Mungkin akal kita, teknologi kita yang belum sampai ke arah sana. Mungkin akal dan teknologi kita yang belum bisa mencerna teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ayat adalah ayat tentang keimanan, bukan ayat tentang logika. Nah, sampai seperti itu di luar sana. Maka pergunakanlah waktu yang ada di ketika pesantren di sini. Jangan sampai ketika keluar dari pesantren antum semuanya masih dalam keadaan biasa-biasa saja. Tingkatkan terus kualitas keimanan, tingkatkan terus kualitas diri, tingkatkan terus kualitas keilmuan, karena seorang mukmin itu harus memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan orang yang lain. Harus ada pembeda. Oh, ini mah santri, oh ini mah anak dari SMA. Harus ada yang membedakan. Jangan sampai santri ge sarua we cenah jeung budak SMA kitu-kitu keneh. Tetapi berikanlah pembeda-pembeda tersebut. Jika di sini ada yang membedakan dari segi hafalan, maka munculkanlah. Bukan berarti harus munculkan secara ria gitu ya. Tetapi munculkanlah hal tersebut supaya menjadi pembeda antara kita dengan orang yang lain. Jadilah generasi-generasi rahilah, jangan jadi generasi-generasi ibil. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Oh, sampai jam 5. Oke. Biasanya jam segini ngapain? Tidur. Masa tidur? Ngaji. Insyaallah ya. Maka selepas ini lanjutkan kembali perjuangan antum semuanya supaya bisa melanjutkan estafeta, bukan hanya estafeta kepemimpinan, tetapi estafeta dakwah, karena jalan dakwah di depan masih panjang, jalan dakwah di depan masih terbentang luas. Jangan sampai antum berhenti ketika sudah beres di pesantren. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk sharing sore hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau masih kurang untuk disampaikan. Demikian yang dapat disampaikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Syukur kasirat kepada Ustaz Luki yang telah memaparkan sebagian kecil dari ilmu yang telah dimilikinya, yang telah dia pelajari. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dapat saya simpulkan ataupun ambil poin dari yang tadi dipaparkan, yaitu ubah lagi niat kita menghafal Al-Quran, niat kita kesini, kita itu mau apa, mau jadi apakah ria ataupun apa. Dan jadi kita luruskan kembali niat kita. Mungkin disukupkan sekian, tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban